untuk validasi itu untuk sistem, untuk metode. Entah itu sistem atau metode produksi, sistem atau metode analisa, sistem atau metode pembersihan. Ya, nanti yang untuk objek yang berupa yang tadi kualifikasi, nanti juga ada untuk yang kalibrasi. Kalau kalibrasi ini adalah untuk yang alat ukur. Kalau dia bukan merupakan alat ukur, ya berarti dia tidak perlu mendapatkan kalibrasi. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa sih kebutuhan dari kualifikasi, validasi di farmasi industri. Kita kemarin sudah sampaikan bahwa dalam pengembangan produk aja safety, quality, dan efikasi kita sudah harus perhatikan gitu ya. Apalagi dalam proses produksinya nanti. Karena pada prinsipnya kita itu ingin safety, quality, dan efikasi itu dibangun bersama produknya, bukan hanya dites di akhir produk. Ya, terus kita juga nggak bisa selalu terlalu pede, overconfident bahwa walaupun saya sudah melakukan validasi atau kita sudah melakukan apa namanya, pengujian, maka produk-produk kita yang selanjutnya juga akan mendapatkan hasil yang sama. Apa itu validasi? Jadi tindakan validasi itu sebenarnya adalah serangkaian kegiatan di mana kita akan membuktikan apakah metode atau sistem yang kita gunakan itu sudah benar-benar bisa memberikan output yang maksimal, yang bisa terulangannya juga baik sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita collecting dan evaluating data. Ya, mulai dari proses design stage-nya sampai ke commercial production-nya. Sehingga nanti kalau misalnya kita punya data, artinya kita memiliki scientific evidence bahwa proses ini memang capable, metode analisa ini memang capable untuk memberikan produk yang berkualitas. Ini beberapa pengertian dari validasi dari beberapa standar atau guideline di negara lain, di EU itu berarti di Europe, kemudian ini di US FDA juga sama. Menurut European GMP, validation is an action of proving. Jadi kita membuktikan di sini. In accordance with the principle of GMP, that any procedure, process, equipment, materials, activity, or system actually leads to expected results. Jadi semua itu harus sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kalau menurut USFDA, validation as establishing documented evidence harus ada dokumennya, ya, yang membuktikan bahwa high degree of assurance that a specific process will constantly produce a product meeting its predetermined specification. Bahwa si proses ini nanti akan menghasilkan produk yang memiliki spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan quality attributes. Lalu apa itu kualifikasi? Kualifikasi itu perform to establish confidence. Jadi kualifikasi itu dilakukan supaya kita mendapatkan kepercayaan bahwa equipment kita itu capable ketika kita melakukan atau menggunakan pada limit dan batas-batas tertentu. Makanya pada tindakan kualifikasi nanti kita harus setup, kita harus setting atau menetapkan bagaimana limit-limit operasionalnya. Misalnya kita melakukan kualifikasi terhadap mesin pemanas. Kita harus tahu berapa sih dia bisa memanaskan sampai suhu berapa. Kita mau mengkualifikasi alat pencampur yang ada putarannya. Berapa sih dia kecepatan putaran maksimalnya rasional untuk berputar itu berapa berapa cepat dia.
Terus kemudian ini tadi udah kita bahas di depan. Kenapa kita perlu melakukan validasi? Ya, validasi itu kita lakukan sebagai penjaminan dari kualitas kita. Karena tujuan validasi tadi juga memang menurut US FDA memberikan penjaminan terhadap suatu proses dia nanti akan bisa menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga validasi kemudian menjadi suatu regulatory requirement. Untuk registrasi, kita pasti akan dipersyaratkan bagaimana sih validasi prosesnya, bagaimana validasi metode analisanya. Untuk sertifikasi CPOB, kita akan diminta bagaimana sih validasi dari pembersihan alat, pembersihan ruangan kalian. Dengan adanya tindakan validasi ini, kita akan mendapatkan standar kerja yang nantinya akan konsisten. Dengan standar kerja yang konsisten itu berarti tiap kali bekerja kita tidak perlu trial and error lagi. Kalau nggak ada trial and error berarti cost-nya akan lebih bisa dikendalikan. Makanya salah satu tujuan validasi juga kita bisa mereduce dari cost manufacturing. Dan yang sudah pasti karena dia adalah regulatory requirement, validasi adalah peraturannya. Terus apa yang terjadi bila kita tidak melakukan validasi? Karena tujuannya tadi untuk kualitas, pasti kita akan memiliki produk dengan kualitas yang tidak terjamin. Bisa jadi sekarang bagus, besok ternyata nggak bagus, atau sebaliknya. Kemudian untuk produk-produk kritis, seperti injeksi atau life-saving drug, tidak adanya validasi akan berdampak pada munculnya risiko kematian pada penggunaan obat tersebut. Ya, ini yang sangat berbahaya. Apabila kita tidak melakukan validasi dan kemudian produknya kita jelek atau bahkan menimbulkan risiko kematian, maka akan muncul bad publicity. Ya, nanti akan ada pemberitaan buruk tentang perusahaan kita. Hanya karena satu produk yang tidak tervalidasi, akhirnya yang kena satu perusahaan. Karena perusahaannya kemudian diklaim sebagai perusahaan yang buruk, dicap sebagai perusahaan yang buruk, maka sales kita akan turun. Sehingga terjadi financial loss. Ini sebenarnya yang kemudian menjadi kerugian perusahaan. Kemudian apa yang harus dikualifikasi dan apa yang harus divalidasi. Tadi sudah kita bahas bahwa kalau validasi berarti pada sesuatu yang bukan benda. Kalau kualifikasi berarti pada sesuatu benda atau yang bisa kita pegang. Entah itu equipment, mesin, tooling. Kalau validasi berarti ada validasi proses, metode analisa, pembersihan, gitu. Tanggung jawab kualifikasi dan validasi itu pada siapa? Jadi sebenarnya responsibility untuk kualifikasi dan validasi ini menjadi tanggung jawab multidisiplin atau multidepartemen. Walaupun mungkin kebanyakan industri uh, apa namanya subbagian validasi itu berada di bawah quality assurance. Karena validasi merupakan salah satu langkah juga untuk melakukan quality assurance. Tapi sama seperti pengembangan produk dan kemarin saya tunjukkan bahwa pengembangan produk itu nggak bisa sendirian, validasi juga nggak bisa sendirian. Validasi itu harus merupakan kerja tim karena nanti akan ada penyusunan planning dan sebagainya yang harus mempertimbangkan usulan atau masukan dari departemen-departemen lainnya. Minimal responsibility untuk validasi validasi dan kualifikasi ini akan dipegang oleh head of production dan QC karena mereka nanti yang akan memiliki proses secara besarnya dan akan melakukan analisa secara besarnya. Kemudian ada engineering, kontraktor, supplier, karena kan mereka nanti kalau kualifikasi pasti berhadapannya dengan engineering.
Kemudian ada juga bagian-bagian lain yang nanti bisa di state di FMP, Validation Master Plan. Validation life cycle process. Jadi validasi itu tidak boleh kita lihat sebagai tindakan udah sekali doang di awal doang, enggak. Karena ternyata validasi itu juga berkelanjutan. Ya, validasi harus diikuti dengan dokumentasi yang terstruktur yang kemudian diterapkan pada sepanjang siklus hidup produk. Ada beberapa macam validasi yang harus diterapkan. Initial validation, kemudian validation review, dan juga change management. Kalau initial validation berarti kita terapkan pada awal dari siklus hidup produk tersebut. Kemudian validation review nanti secara berkala kita harus melihat lagi apakah sistem yang sudah kita validasi kemarin itu dia masih bagus, masih akurat, tidak terjadi perubahan. Kalau ternyata ada perubahan, maka masuk ke dalam change management, nanti kita define di situ apakah perubahan yang terjadi itu membutuhkan validasi ulang atau tidak. Ya, jadi perlu digarisbawahi di sini tidak semua perubahan itu membutuhkan validasi kembali. Dokumentasi validasi meliputi validation master plan, kemudian ada validation protokol, validation report, dan pasti harus ada standar operating prosedurnya. Sebelum kita bisa melakukan tiga yang di atas, kita harus membuat dulu standar operating prosedurnya. Bagaimana kita membuat validasi master plan-nya, itu harus ada pengaturannya di SOP. Bagaimana kita melakukan validasi, termasuk dokumentasinya, meliputi protokol dan juga reportnya, itu harus masuk ke dalam SOP. Validation master plan sendiri adalah dokumen validasi yang dia berisi key elemen dari program validasi. Apa saja yang harus dikerjakan dalam program validasi tersebut. Dia harus memiliki validation policy, kebijakan validasinya, kemudian ada struktur organisasi yang akan melakukan aktivitas validasi tersebut, kemudian ada kesimpulan dari fasilitas, sistem, equipment, dan juga proses yang sudah divalidasi dan yang akan divalidasi. Ada format dokumennya, ada planning dan schedulingnya, ada monitoring termasuk di dalamnya change control dan reference to existing documents. Dokumen yang kedua adalah validation protokol validasi. Ini adalah suatu dokumen detail yang dia terkait dengan bagian-bagian spesifik dari proses yang akan divalidasi. Dia harus menjelaskan tes-tes apa saja, pengujian-pengujian apa saja yang harus dikerjakan, yang nantinya akan dilakukan, dan bagaimana acceptance kriterianya, bagaimana kriteria keterterimaannya, serta informasi-informasi apa yang harus direkam atau dicatat dalam kegiatan validasi nanti. Di sini juga nanti akan dijelaskan bagaimana sih suatu validasi itu dinyatakan memenuhi syarat atau di-approve. Bagian mana yang, karena kan kadang dalam kegiatan validasi itu banyak sekali parameter-parameternya atau banyak sekali pengujiannya. Ada yang kadang pengujiannya bisa selalu konstan masuk memenuhi syarat. Ada yang tidak boleh sedikit pun dia melewati batas tersebut karena ini sifatnya kritikal. Ada yang dia sifatnya adalah observatory, sehingga sehingga belum ditetapkan limitnya di situ. Nanti setelah selesai validasi baru akan ditetapkan limitnya. Nah, di dalam protokol kita harus menjelaskan mana-mana saja yang masuk dalam kategori-kategori tersebut. Kemudian harus ada deskripsi dari equipment yang akan digunakan dalam kegiatan validasi. Ada SOP-nya, kemudian ada type of validation, terutama untuk validasi proses ya, apakah dia termasuk validasi prospektif atau dia termasuk concurrent. Kemudian ada ini proses and or parameter to be validated,
terutama untuk validasi proses kita harus mengetahui dulu bagian-bagian atau parameter mana yang tergolong sebagai critical process parameter. Kemudian ada validation report. Ya, ini akan mencatat hasil yang diperoleh selama pelaksanaan validasi. Validation report ini dia akan mencerminkan final test result dan beberapa dokumen lain yang kita ikut periksa juga selama kegiatan validasi tersebut. Ini akan menjadi dasar bagaimana sih keputusan yang akan kita ambil setelah proses validasi itu dikerjakan. Di dalam validation report, laporan validasi ini juga harus meliputi evaluasi, analisis, dan pembandingan antara hasil dan juga kriteria penerimaan yang sudah kita tetapkan tadi, dan dia harus bisa dijustifikasi sesuai dengan kriteria dan juga memuaskan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan sebelumnya. Validation report atau laporan validasi dia harus berdasarkan pada protokol. Kemudian di dalam validasi ini harus include recommendation on limit and criteria to be applied. Jadi yang tadi saya bilang ada beberapa yang dia tidak boleh melewati nih limitnya yang sudah ditetapkan di protokol. Tapi ada juga yang dia sifatnya masih observatory. Jadi dia masih berdasar nanti setelah kegiatan validasi baru akan ditetapkan limitnya. Kemudian kualifikasi, ada beberapa tahapan kualifikasi. Ada design qualification atau DQ, kemudian installation qualification atau IQ, kemudian operation qualification, OQ, dan performance qualification. Jadi ini harus dikerjakan secara berurutan. Kita nggak bisa lompat-lompat, ya. Kita kerjakan dulu desain qualification-nya, kemudian installation, operasional, baru performance. Nanti setelah itu baru kita akan mendapatkan certification dari kegiatan kualifikasi kita. Setelah itu kita tetap harus melakukan GMP proses, ya, under control, dan juga kita harus melakukan review secara periodik untuk kegiatan yang melibatkan penggunaan alat-alatnya. Nah, kalau ternyata kita temui, oh ini ternyata ada perubahan spare part atau misalnya ada sesuatu item yang harus diganti. Nanti kita harus kaji apakah membutuhkan kualifikasi ulang atau tidak. Misalnya motor dari suatu mixer, dia ternyata motornya terbakar, sehingga kita perlu mengganti motor baru. Motor kan bagian core ya, bagian penting dari suatu alat. Sehingga kita harus memastikan apakah motor yang baru ini berfungsi dengan baik sesuai dengan kualifikasinya atau tidak. Kalau seperti itu berarti mau nggak mau kita harus melakukan kualifikasi ulang. Tapi kalau ternyata yang diganti adalah lampu, misalnya ada lampu penerangan di suatu mesin yang dia mati sehingga harus diganti. Nah ini kan minor ya sifatnya, jadi kita tidak perlu melakukan kualifikasi. Terus dalam kegiatan kualifikasi kita mengenal adanya V-model life cycle. Ya, ini adalah life cycle bagaimana sih di industri farmasi itu kegiatan kualifikasi itu dilakukan. Pertama, kita ketika mau akan membuat atau membeli suatu mesin, melakukan pengadaan suatu mesin, kita harus membuat yang namanya user requirement specification. Ya, kemudian di sini nanti akan kita lebih deskripsikan atau lebih kita apa namanya, lebih kita fokuskan mengenai fungsional spesifikasinya itu seperti apa. Jadi kita tahu, oh ini alat kita mau beli untuk mencampur. Kalau alat untuk mencampur berarti dia harus memiliki fungsi apa aja. Kemudian dari fungsi tersebut kita jelaskan kembali desainnya kita mau seperti apa.
termasuk di dalam desain specification ini adalah volume atau kapasitas, ya, kemudian material yang digunakan, kemudian sensor-sensor atau alarm yang menunjang dari performa mesin. Kemudian kita akan membuat desain qualification berdasarkan informasi user requirement, functional specification, dan design specification tersebut. Kemudian dengan diterbitkannya desain qualification ini, baru kita akan kirimkan ke vendornya atau pembuatnya untuk mereka melakukan development atau melakukan pembuatannya. Nanti ada tahapan commissioning, adalah tahapan pemeriksaan. Akan ada dua tahapan commissioning ini, factory acceptance test dan site acceptance test. Kalau factory acceptance test itu berarti si pembeli itu berarti si industri farmasi, dia akan datang ke pabrik vendornya, si pembuat mesin. Dia akan melakukan pemeriksaan di sana. Apakah mesin yang dibuat itu pada saat mereka buat di sana sudah running dengan bagus. Terus kalau sudah running dengan bagus, sudah bisa jalan, baru kemudian kita industri farmasi akan memberikan approval, oke, ini mesin sudah oke, silahkan dikirim. Kenapa ini perlu? Karena kadang ketika barang sudah dikirim, terus kok ada permasalahan karena kita tidak melakukan FAT tadi, terus kemudian harus dilakukan modifikasi, itu menjadi susah. Karena di Indonesia mungkin tidak memiliki alat untuk modifikasinya, atau si industri farmasi tidak memiliki alat yang lengkap untuk modifikasi, sehingga harus dibawa ke luar pabrik gitu. Atau untuk mendatangkan alat untuk melakukan modifikasi itu terlalu mahal atau terlalu berat alatnya gitu. Terus yang kedua, commissioning yang kedua adalah site acceptance testing. Ini dilakukan di industri farmasi ketika barangnya sudah dikirim, sudah sampai. Nah, meliputi kualifikasi di dalamnya. Ada installation qualification. Nanti kita cek apakah dia sesuai dengan desain specification yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah sesuai, oke, berarti sekarang kita coba test run. Kita coba jalankan. Dan kita lakukan operation qualification. Nanti kita cek apakah sesuai dengan functional specification yang sudah kita tetapkan. Oh, benar nggak dia bisa mencampur nih si alat mixer ini, mencampur dengan homogen. Terus kemudian kita lanjutkan ke performance qualification. Kalau performance qualification ini, maka pemeriksaannya ngetesnya dengan menggunakan produk atau balok yang akan yang akan memerlukan alat tersebut. Misalnya tadi kita bikin alat pencampur mixer untuk pembuatan sediaan suspensi. Ya, kita buat matriks suspensinya, bisa placebo yang formulanya sudah kita siapkan, terus kita tes pada mesin tersebut. Apakah dia bisa jalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian performance qualification ini juga akan dilanjutkan dengan beberapa batch-batch produk yang lainnya. Commissioning ini meliputi equipment startup, kemudian ada adjustment-nya kalau memang diperlukan, kemudian ada fine tuning, cycle development, dan juga termasuk di dalamnya pasti documentation. Design qualification ini adalah kegiatan completing and documenting design review to illustrate that all quality aspect have been fully considered at the design stage. Jadi kita harus mempertimbangkan dalam membuat desain suatu alat yang akan kita pesan, kita harus mempertimbangkan semua aspek kualitas di situ. Contohnya material, kita harus tahu mana bagian yang akan berkontak dengan produk. Kalau dia kontak dengan produk, berarti materialnya harus terbuat dari bahan stainless steel 316. Terus kemudian termasuk juga safety features-nya. Apakah kita akan menggunakan alat mixer ini untuk mengaduk material yang mudah meledak atau mudah terbakar, misalnya berbahan alkohol atau metanol.
Kalau seperti itu berarti kita harus mempunyai mesin yang flame proof sehingga tidak mudah terbakar. Ini dikerjakan sebelum melakukan pemberian. Ini tujuannya untuk apa ya, mengkaji yang kita butuhkan itu sebenarnya mesin yang seperti apa. Jangan lupa juga ketika membuat desain qualification kita harus mempertimbangkan mesinnya ini mau dipakai di ruangan apa, di bagian mana. Apakah nanti ruangannya cukup atau tidak. Dan pastikan dia memiliki ergonomis kerja yang baik. Terus kemudian ada installation qualification. Ini adalah kegiatan memeriksa instalasi dari mesin yang sudah dirakit, ya. Kita juga di situ akan memeriksa komponen-komponennya, apakah dia sesuai dengan spesifikasi dan juga desain yang sudah dibuat sebelumnya. To ensure that all aspects of the facility or equipment are installed correctly and comply with the original design. Yang harus kita perhatikan dalam installation qualification ini adalah pertama, bagaimana sih desain dari si equipment tersebut, materialnya, construction-nya, cleanability-nya, terus bagaimana installation condition-nya, apakah dia berfungsi, terus utilities-nya seperti apa, wiring-nya, perkabelannya, gitu. Terus kemudian pastikan untuk alat-alat ukur dia sudah ada kalibrasinya, sudah ada informasi atau part untuk preventive maintenance, ada cleaning schedule dan ada safety features-nya. Ada informasi mengenai supplier, ada printout-nya, drawing, manual, kemudian software kalau dia ada software-nya, dan minta backup, ya. Kemudian environmental condition-nya, bagaimana kebersihannya, temperatur, dan humidity, serta ada spare part list-nya.